Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Pada episode ke-17 ini, Bincang Cyber akan mengangkat topik bahasan mengenai blockchain pada domain cybersecurity. Nah, perbincangan mengenai blockchain ini merupakan sebuah disrupsi yang terjadi akibat sebuah inovasi. Kenapa disebut disrupsi? Nah, mungkin kita coba akan membahas sedikit latar belakangnya. Komputer dan internet yang mungkin identik ya dengan yang disebut dengan sentralisasi informasi pada perangkat yang umumnya juga disebut sebagai server. Lokasi penyimpanan data yang terpusat ini rupanya semakin menyita waktu dan biaya juga effort ya sebagai akibat upaya untuk melindunginya dari gangguan peretas karena kita berbicara pada domain cybersecurity. Tahun 2017 dan tahun 2018 yang seperti kita sudah saksikan sangat syarat dengan ancaman ransomware dan jenis malware lainnya sehingga menurunkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap konsep data yang tersentralisasi. Hal ini kemudian mendorong pemikiran terhadap konsep desentralisasi sebagai lawannya yang dipercaya dapat menurunkan ancaman terhadap confidentiality dan availability. Tentunya penerapan desentralisasi ini juga menyisakan pertanyaan lain. Bagaimana menjamin integriti terhadap data ataupun informasi yang penyimpanannya tersebar di berbagai lokasi? Karena masing-masing node menyimpan informasi yang sama, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika terjadi perbedaan. Jadi isunya adalah integritas data yang tersimpan akibat desentralisasi ini. Kemudian bagaimana kita juga bisa menentukan sumber dari data yang mana yang valid dari berbagai lokasi penyimpanan data jika ditemukan adanya perbedaan atau diskrepensi. Inilah yang kemudian menjadikan blockchain sebagai salah satu solusi jawaban atas keraguan penerapan konsep desentralisasi informasi ini. Ginny Rometty, CEO dari IBM Corporation pada acara IBM Security Summit di tahun 2015 di New York City, ketika ia berbicara pada CISO atau Chief Information Security Officer, CIO dan juga CEO dari ada 123 perusahaan di sini dari 24 industri yang berbeda. Dalam bahasa aslinya, Ginny mengucapkan, "We believe that data is phenomenon of our time. It is the world's new natural resources. It is the new basis of competitive advantage and it is transforming every profession and industry. If all of this is true, even inevitable, then the cybercrime, by definition, is the greatest threat to every profession, every industry, every company in the world." Nah, dari statement yang diucapkan oleh Ginny di sini dapat kita artikan bahwa peranan digitalisasi yang kemudian menghasilkan jumlah data yang semakin meningkat juga terjadi pada sebagian besar industri, yang mana peningkatan ini hampir bisa dipastikan secara eksponensial menjadikan cybercrime sebagai ancaman yang paling besar pada seluruh industri. Dengan pemikiran bahwa data is the new oil, maka tidak salah bila mana fokus peretas kini bukan lagi menciptakan gangguan layanan sebagai akibat daripada serangannya, melainkan lebih memfokuskan kepada bagaimana mendapatkan keuntungan finansial melalui data-data yang dapat dikuasai atau diakuisisi sebagai hasil keberhasilan peretasan yang dilakukan. Jika serangan yang mentargetkan kepada lokasi di mana data tersimpan berhasil dikuasai, di samping data bisa dikuasai tadi, maka bisa saja menjadikan validitas data tersebut menjadi tercemar. Ini akan tentunya menurunkan kepercayaan pengguna terhadap integritas data tersebut. Dalam hal ini pula, kelemahan proses sentralisasi data menjadikan perhatian lebih setelah semakin banyak data yang tersimpan diretas. Akibat daripada peretasan tersebut, di samping data tersebut bisa dikuasai, maka pengguna tentunya mulai meragukan
apakah ada kemungkinan peretas melakukan perubahan data dari akibat peretasan tersebut. Dari titik ini, kita bisa mulai melihat bahwa fungsi dan peranan dari desentralisasi dapat dianggap menjadi sebuah alternatif baru yang potensial dalam mengisi kelemahan yang diakibatkan oleh proses sentralisasi ini. Kita umumnya mengenal konsep blockchain dimulai dengan penggunaan uang elektronik atau bahasa lainnya cryptocurrency. Akan tetapi pada blockchain adalah bukan uang elektronik atau yang biasa disebut juga dengan bukan hanya penerapannya pada uang elektronik tadi. Ketika Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah artikel yang memperkenalkan dunia pada Bitcoin pada tahun 2008 yang lalu, penulis juga membahas tentang teknologi blockchain sebagai penopang dari cryptocurrency ini. Ada dua sudut pandang peneliti yang membaca artikel tersebut. Yang pertama menganalisa kriptonya sendiri, kemudian menganalisa blockchainnya. Sementara Nakamoto berfokus pada blockchain sebagai media untuk Bitcoin. Seperti yang saya katakan tadi, banyak inovator yang kemudian juga mengembangkan konsep blockchain ini untuk memberikannya kegunaan baru dari aspek dan sudut pandang yang berbeda. Sementara itu, National Institute of Standard and Technology atau NIST menyebutkan bahwa core idea atas teknologi blockchain sendiri sudah dimulai tumbuh sejak pada akhir dekade 1980-an hingga awal dari dekade 1990-an. Meski diakui bahwa pengembangan dengan teknologi lainnya oleh software developer atas teknologi blockchain ini baru dimulai pada tahun 2008, mengikuti setelah publikasi dari artikel yang diungkapkan oleh Satoshi tadi. Kemudian NIST dalam satu publikasinya yang memiliki nomor NISTR 8202 memberikan definisi mengenai blockchain. Pada bagian eksekutif summary-nya yang dalam bahasa aslinya menyebutkan bahwa blockchain adalah ada 3 definisi. Yang pertama, group of cryptographical sign transaction into blocks to form a ledger. Yang kedua, makes the ledger tamper resistant and tamper evidence by cryptographically linking each block to the previous entry after validation. Yang ketiga, resolve conflict automatically by using established rule. Replicates copy of the ledger across a network of independent nodes. Nah, di sini bisa kita jabarkan bahwa blockchain secara sederhana adalah merupakan kumpulan blok yang berisi data-data yang sudah terenkripsi, yang kemudian tersimpan dan terhubung secara berurutan sehingga membentuk sebuah rangkaian. Masing-masing satuan blok terdiri dari 2 unsur utama, yaitu data dan signature hash. Data berisi data transaksi atau informasi lainnya. Tidak mutlak bentuknya merupakan digital data, tapi maksudnya tetap digital data, tapi bisa di dalamnya berisi dokumen, bisa berisi foto dan lain sebagainya. Sementara signature hash adalah hasil proses hashing yang dikalkulasikan berdasarkan isi data pada blok sebelumnya. Ini yang akan merangkai. Hash yang biasanya digunakan dalam blockchain adalah SHA-256. Blok ini akan membentuk chain atau rangkaian yang terurut berdasarkan signature hash yang tersimpan. Jumlah blok yang ada pada satu rangkaian blockchain adalah sangat tidak terbatas. Selain itu, perubahan data pada satu blok akan menyebabkan perbedaan pada signature hash pada blok selanjutnya. Hal ini yang sangat dilarang pada blockchain. Dan ini otomatis akan memutus rangkaian dan menjadikan blockchain tersebut tercemar. Inilah kenapa dikatakan bahwa blockchain adalah tamper proof, artinya tidak dapat dirubah.
Hal ini sekaligus menjadikan cara blockchain untuk menangkal perubahan data sehingga bisa dijaminkan integritas data yang berada pada blockchain tersebut. Semua kopi yang dimiliki oleh node yang berbeda tentunya bisa dipastikan akan identik sama. Disebabkan jika terjadi perubahan pada satu blok, otomatis akan memutus rantai dan menciptakan perbedaan dengan node yang lainnya. Hal inilah kemudian yang dipercaya menjadikan blockchain sebagai solusi yang cocok untuk menjawab kebutuhan akan desentralisasi data atau informasi. Meski sebagian besar kita mengenal blockchain melalui varian cryptocurrency, namun sebenarnya penggunaannya tidaklah sebatas pada cryptocurrency saja. Beberapa industri menerapkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, streamline proses bisnis, hingga meningkatkan kepercayaan antar pihak yang bekerja sama serta saling mempergunakan data dan mempertukarkan data tersebut. Contoh penerapannya dalam industri adalah smart contract, identity management system, supply chain, dan contoh penerapan lainnya yang membutuhkan verifikasi integriti data yang tersimpan di berbagai lokasi. Blockchain memiliki 3 teknologi karakteristik yang mendefinisikan blockchain tersebut. Yang pertama, distribusi ledger, yaitu sebaran atau distribusi atas desentralisasi terhadap data atau transaksi yang real time dan juga auditable. Meskipun tersimpan di berbagai lokasi, lokasinya kemudian disebut atau diberikan istilah dengan sebutan nodes. Setiap nodes akan menerima update bila mana ada pertambahan chain untuk kemudian melakukan verifikasi atas penambahan tersebut dengan mekanisme konsensus. Dalam hal ini blockchain tidak memungkinkan adanya perubahan data pada chaining yang dilakukan yang ada. Kemudian karakteristik yang kedua, spesifikasi langkah keamanan, yaitu metode enkripsi public dan private key atas setiap akses dari node participant, termasuk proteksi integriti sebagai akibat penggunaan signature hash tersebut. Hal ini dengan maksud untuk mencegah upaya perubahan atas blok yang sudah ada, dan juga menjamin immutability dari sisi blockchain tersebut. Karakteristik yang ketiga, mekanisme konsensus, yaitu mengatur mekanisme validasi data sebelum kemudian dibuat sebagai penambahan dari rangkaian blockchain. Langkah ini dimulai dengan menginformasikan kepada nodes yang lainnya atas permintaan penambahan, sekaligus verifikasi atas informasi yang tersimpan di node lain secara konsensus. Artinya, blockchain atau blok yang baru tadi tambahkan akan dianggap valid secara konsensus jika diakui oleh minimal 51% dari total seluruh node yang berpartisipasi. Meski dapat dipergunakan dalam berbagai aspek kebutuhan, namun pada intinya peranan serta manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan blockchain adalah integritas data yang tersebar atau desentralisasi. Jadi inti fungsi utamanya dalam menjaminkan integritas dan konsistensi data yang tersimpan di berbagai lokasi. Dan yang seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ada komponen konsensus yang nantinya membandingkan antara validitas data yang tersimpan. Manfaat integritas data inilah yang kemudian dirasakan lebih kental terkait pada unsur cybersecurity. Hal ini juga yang membuat dalam episode ke-17 ini kita membahas 4 kasus penerapan dan analisa manfaat blockchain dalam sudut pandang cybersecurity. Oke, kita mulai pada kasus yang pertama ya.
Fungsi dan peranan blockchain pada cybersecurity dimulai dari konsep desentralisasi storage. Konsep penretasan yang lebih banyak memanfaatkan kelemahan sentralisasi data membuat kebutuhan atas pendekatan yang berbeda. Di samping alasan keamanan, pertimbangan kecepatan akses data juga menjadi alasan lain. Kenapa kecepatan? Karena data yang tersimpan pada perangkat yang dipegang langsung oleh pengguna tentunya akan cepat lebih diakses oleh pengguna tersebut ketimbang data yang tersimpan pada server. Data yang dibutuhkan oleh satu perangkat dengan penerapan blockchain kini bisa secara aman tersimpan pada perangkat tersebut tanpa perlu dikhawatirkan integritas datanya. Yang tersimpan pun bisa saja bervariasi tipe datanya, mulai dari file biasa, dokumen, hingga informasi biometrik. Semua ini tersimpan setelah melalui proses enkripsi dan hashing sehingga bisa dipastikan lebih aman. Jika dibutuhkan proses pertukaran data atau informasi, maka yang dipertukarkan hanya key untuk membuka enkripsi tersebut. Data atau informasi yang tersimpan tidak akan dikirimkan keluar untuk menjaga kemungkinan data dirubah pada saat pengiriman berlangsung atau meminimalisir serangan dari man in the middle attack. Solusi ini cocok diterapkan pada perangkat yang mengumpulkan data seiring dengan aktivitas yang dilakukan. Contohnya penggunaan drones, kendaraan self-driving, dan juga informasi medis. Pada bulan Maret 2017 yang lalu, IBM mempatenkan penggunaan blockchain pada drones. Dengan penggunaan teknologi ini diharapkan data yang memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi tersimpan pada drone tersebut dapat mempergunakan konsep blockchain. Informasi lain seperti detail manufacture, larangan terbang pada area geolocation tertentu juga kemudian dapat disimpan secara aman pada drone tersebut. Selain IBM, General Motors juga mempertimbangkan penggunaan blockchain pada kendaraan autonomous atau driverless car yang rencananya akan mulai diproduksi pada tahun 2019 yang lalu. General Motors rupanya tidak juga sendiri. Perusahaan lain seperti BMW juga turun aktif dalam teknologi ini. Bahkan membentuk Mobility Open Blockchain Initiative atau disingkat MOBI sebagai upaya meningkatkan penerapan teknologi blockchain ini. Oke, sekarang case yang kedua. Di samping penyerangan kepada pusat data, peretas seringkali mentargetkan perangkat yang berada di sisi pengguna atau edge computing atau edging perangkat yang ada di sisi pelanggan. Salah satunya mungkin bisa kita sebut dengan istilah Internet of Things atau IoT. Perangkat ini mengumpulkan data melalui sensor yang tersedia. Data yang terkumpul ada yang kemudian diproses pada perangkat untuk pada akhirnya dikirimkan summary-nya atau hasilnya kepada server menerima sentralisasi. Jumlah data yang diterima tentunya akan jauh lebih banyak daripada data yang dikirimkan kepada sentral pusat karena sebelumnya telah melalui proses. Perangkat IoT ini tidak memiliki computing power yang tinggi sehingga hampir bisa dipastikan tidak akan memiliki fitur keamanan yang cukup, apalagi memiliki firewall yang terinstall di dalamnya. Karena peranan dan juga kelemahannya inilah, maka perangkat IoT ini seringkali menjadi sasaran peretas. Meski banyak upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan keamanan pada perangkat IoT, namun tetap saja membutuhkan solusi atas integritas data yang tersimpan atau diproses. Perangkat IoT yang tersebar akan sangat tidak efisien untuk mengandalkan konsep sentralisasi kontrol dan command untuk pengambilan keputusan. Verifikasi akses dari node yang lainnya di IoT tentunya tidak bisa terus-menerus diverifikasi ke pusat karena pastinya akan memakan resources dari IoT tersebut. Dan dalam hal ini Joseph Pinder, CTO dari Gemalto dan juga co-founder dari Trusted IoT Alliance, mengungkapkan bahwa blockchain memungkinkan perangkat IoT untuk pengambilan keputusan tanpa bergantung pada central authority, dalam artian server pusat. Secara konsensus,
Perangkat yang saling terhubung ini bisa mengetahui bila mana terjadinya anomali atau upaya peretasan dengan saling bertukar informasi antar perangkat IoT tersebut, termasuk menonaktifkan perangkat IoT lain yang telah dikuasai atau dalam hal ini sudah tercemar. Di samping dapat mempercepat proses, mempercepat respon, maksudnya, hal ini juga bisa lebih menjamin integritas data yang saat itu masih tersimpan pada perangkat IoT tadi. Case yang ketiga atau kasus yang ketiga, di sini saya mengambil sampling integritas data atas query result DNS. Seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas internet sangat tergantung dari availabilitas dan hasil yang diterima akibat dari query terhadap domain name server atau DNS. DNS menyimpan seluruh IP address atas domain name. Jika DNS server diserang oleh peretas dan dirubah alamat IP aslinya, bisa menyebabkan traffic internet dibelokkan ke situs scam atau situs yang tidak resmi tanpa diketahui oleh pengunjung atau sulit sekali diketahui oleh pengunjung. Selanjutnya, penyerangan seperti peretasan terhadap username dan password bisa saja dimungkinkan karena situs aslinya tidak mengetahui sudah dibelokkan ke situs lain. Baik penyedia situs resmi maupun pengunjung, kedua-duanya akan sangat sulit menyadari hal ini, kecuali mengetahui setelah upaya peretasan terjadi. Lagi-lagi kita berhadapan dengan isu sentralisasi data. Nah, kembali lagi, peranan blockchain dengan pendekatan desentralisasinya rupanya memberikan sebuah potensial jawaban. Jika kita mengetik nama situs pada browser, maka selanjutnya akan dikirimkan query ke top level domain atau TLD untuk akhirnya mendapatkan IP address. TLD untuk domain.com misalnya dikoordinasikan oleh organisasi Central Authority yang bernama Internet Corporation for Assigned Names and Number atau ICANN, Nominet atau DENIC. Ada 3 ya Central Authority di sini. Ini artinya semuanya juga tersentralisasi. Untuk menerapkan blockchain based DNS, maka query DNS tidak boleh terpusat. Blockchain DNS top level domain seperti .bit, .bazaar, dan .coin, hanya 3 yang saya berikan sampel dari banyak, masih ada lagi. Nah, 3 domain ini tersebar pada peer-to-peer network yang membangun ekosistem blockchain DNS. Untuk memudahkan pengguna mengakses TLD blockchain based DNS, juga tersedia pada plugin seperti pada Mozilla Firefox dan Chrome sejak April 2018, hampir 2 tahun. Penyebaran DNS data ini tentunya akan menjadikan penyerang kesulitan untuk mengubah data dikarenakan penyimpanannya yang tersebar di berbagai lokasi peer-to-peer network. Kasus keempat, yang terakhir di sini adalah saya mengambil atau mengangkat kasus private messaging security. Private messaging hampir seluruhnya mempergunakan end-to-end encryption. Artinya pesan yang dipertukarkan tidak dapat disadap oleh pihak ketiga. Namun ternyata ada masalah lain yang jarang mungkin kita pikirkan. Kita ambil contoh, ada 2 orang yang ingin saling mengirimkan pesan. Katakanlah namanya Budi dan Amir. Setiap Budi akan mengirimkan pesan teks ke Amir, maka isi pesannya akan dienkrip dengan private key. Setelah pesan sampai pada perangkat Amir, akan didekrip dengan public key. Private key yang dimiliki oleh Budi tidak akan dikirimkan keluar lewat jaringan, sementara di sisi lain public key-nya Budi maupun Amir bisa didapatkan. Informasi yang dikirim selalu dalam keadaan terenkripsi hingga diterima pada perangkat. Masalah ini kini bukanlah pada integritas informasi pada saat data transit. Untuk Budi bisa dapat mengirimkan pesan teks ke Amir, dia perlu mengetahui public address Amir. Lokasi penyimpanan public address ini tentunya tersentralisasi. Katakanlah lokasi ini disimpan oleh Ari, orang ketiga.
ya. Jadi kasus ketiga, orang ketiga tentang DNS ya. Seperti kita lihat tadi ada kasus ketiga, maksudnya ada tentang DNS. Nah, Ari dalam kasus ini akan menerima request atas alamat publik baik Budi maupun Amir. Ari kemudian secara jujur, bisa saja jujur ya, maksudnya di sini dipercaya ya. Namun ada kalanya si Ari ini akan diretas dan data informasi public address ini dirubah. Sehingga jika Amir membutuhkan alamat public address dari Budi untuk mengirimkan pesan, Ari bisa saja memberikan alamat yang lain, sehingga teks dikirimkan ke alamat yang salah. Dalam hal ini, enkripsi yang diterapkan menjadi sia-sia. Karena meskipun data teks tersebut terenkripsi, namun penerima adalah bukan orang yang menjadikan tujuan penerima sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa inti masalah utama adalah informasi yang tersimpan oleh Ari. Nah, alamat publik dan informasi pengguna lainnya di sini disebut dengan istilah metadata. Dalam kasus private messaging, bukan pesan yang dipertukarkan yang menjadi concern utama, melainkan validitas metadata yang turut dipertukarkan satu sama lain. Disinilah peranan blockchain dalam dapat meningkatkan keamanan metadata, sehingga di samping encryption, alamat publik dan informasi lainnya tentunya akan lebih aman dan terjamin integritasnya. Empat hal yang menjadi keuntungan penggunaan blockchain pada cyber security bisa kita ambil kesimpulan ada 4, yaitu desentralisasi data, kriptografi, encryption, immutability, dan consensus base. Private atau public atau bahkan hybrid blockchain semuanya berperan positif, bahkan tetap meningkatkan secara maksimal integritas data yang tersimpan meski tersentralisasi pada lokasi yang berbeda. Nah, tapi tentunya tidak serta-merta dapat langsung diterapkan tanpa memperhatikan faktor lain. Salah satu kendala menjadi tantangan dari blockchain adalah data sovereignty. Karena lokasi penyimpanan blockchain yang tersebar dan sulit sekali ditentukan lokasi fisiknya, maka perlu diperhatikan dalam hal ini ketentuan dan regulasi pemerintah setempat. Hal ini bukan boleh atau tidaknya, melainkan komponen lainnya seperti compliance. Misalnya standar enkripsi yang diterapkan pada satu negara bisa berbeda dengan negara lain. Nah, itu harus kita ikuti. Kemudian konsep konsensus pada blockchain akan semakin efektif bila mana jumlah node-nya semakin banyak. Namun perlu pengawasan lokasi dan compliance di mana perangkat node tadi berada. Apalagi jika kita kaitkan dengan GDPR. Ini yang membuat dibutuhkan perencanaan yang lebih matang dalam perencanaan sebelum masuk dalam penerapan. Sobat Bincang Cyber, inovasi teknologi akan selalu memberikan celah kelemahan. Hal ini juga terjadi pada inovasi cyber security, apalagi blockchain. Ini bukanlah berarti cacat atas teknologi tersebut, melainkan memberikan ruang untuk improvement pada cycle berikutnya. Blockchain dipercaya merupakan jawaban atas integritas data yang terdesentralisasi. Penggunaannya memang banyak diterapkan pada cryptocurrency, namun bukanlah tidak cocok pada segmen atau aspek lainnya. 4 kasus yang saya berikan hanyalah sebagian kecil dari contoh penerapan dan bahkan akan jauh berkembang di masa yang akan datang. Kehati-hatian dalam perencanaan akan sangat diperlukan agar tidak berdampak pada compliance atau bahkan bertentangan dengan regulasi negara tempat lokasi fisik node blockchain berada. Nah, Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai pada penghujung episode ke-17 ini. Terima kasih untuk terus mengikuti episode-episode podcast Bincang Cyber. Dan tidak lupa mohon bantuannya untuk menyebarkan keberadaan podcast ini kepada rekan-rekan yang lain. Saran topik bahasan dapat dikirimkan melalui situs resmi bincangcyber.id. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber, undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ke-17 ini.
Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di Bincang Cyber.